Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Miftahul Huda beserta staf, yang kami hormati Kepala PAUD Tetamu Masjid Tanggul beserta Dewan Guru, yang kami hormati Kepala SMP Islam Miftahul Huda beserta Dewan Guru, yang kami hormati Kepala MIN Miftahul Huda beserta Dewan Guru, dan tak lupa hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan bersama kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir pada acara presentasi calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Suatu serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yang dinul Islam. Hadirin sekalian, di sini kami akan sebagai pengatur roda acara. Untuk itu langsung saja kami bacakan susunan acara yang telah kami agendakan pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dilanjutkan dengan acara inti, dan acara kita akan diakhiri dengan bacaan doa sekaligus penutup. Mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita buka bersama acara dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiyah bisoyha wa bisyafa'at Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk acara berikutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu
banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dengan kerahmatan dan kehidayaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir dalam undangan yaitu pada acara PCGP, yaitu prestasi calon guru penggerak tahun ajaran 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kita di jalan kebenaran yang berupa agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yaitu pertama saya tidak banyak bicara atau berpanjang kata. Satu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan, yaitu alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam undangan yaitu dari Buwati atau dari Guru TK Masito dalam acara yaitu PCGP. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMPI Miftahul Huda karena yaitu memberikan tempat atau untuk tempat daripada kegiatan ini yaitu untuk guru saya yaitu Buwati. Yang ketiga, saya ucapkan kepada Dewan Guru dari PAUD Masito sampai dari PAUD, MI dan SMP semuanya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, yaitu untuk memberi support kepada Buwati, yaitu untuk memprestasikan dalam calon guru penggerak ini, yaitu saya ucapkan terima kasih. Dan saya yaitu mengucapkan dengan Buwati ini mudah-mudahan dalam calon guru penggerak tahun 2023 ini mudah-mudahan yaitu bisa mengembangkan daripada pendidikan yang ada di lembaga PAUD Masito ini. Tepuk tangan untuk Buwati. Karena apa? Yaitu di Kabupaten Pasuruan yaitu tahun 2023 ini yaitu season ke-9 ini semuanya dari TK, dari PAUD sampai SMP ini sekitar 6 orang yang diterima. Tetapi salah satunya yaitu dari Kabupaten Pasuruan ini untuk TK-nya yaitu Buwati yang terpilih. Satu kecamatan Beju yaitu Buwati. Tepuk tangan lagi untuk Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yaitu ada guru penggerak ini di dalam alhamdulillah ada di lembaga yaitu PAUD Masito ini. Mudah-mudahan bisa itu memperkembangkan daripada pembelajaran dan administrasi apapun yang ada di lembaga PAUD Masito khususnya dan tentunya yaitu untuk Kecamatan Beji. Itu yang saya sampaikan. Dan saya tadi malam itu dapat edaran dari Ibu Pengawas yaitu untuk PCPG ini atau CGP ya, CGP ini yang gelombang angkatan kok nggak ada 10 tapi langsung 11. Ini sudah ada edaran tadi malam yaitu mungkin ibu-ibu dari KB atau dari TK juga dari MI dan SMP mungkin ada yang sudah daftar, mau daftar. Ini sudah ada undangan yaitu dari pengawas tadi malam yaitu undangan untuk season ke-11 ini. Gini saya, kok berarti season 9 kok 10 nggak ada, langsung season 11. Oh, belum pendidikan. Ini ternyata season 9 ini yaitu yang lolos, berarti langsung yaitu prestasikan daripada yaitu calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan yaitu Buwati ini bisa mengangkat daripada Yayasan Miftahul Huda yang ada di lembaga ini. Saya ucapkan tidak apa-apa dan juga saya atas nama
daripada lembaga PAUD apabila ada jambangannya atau apa yang kurang berkenan di hari raya itu, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan berikutnya sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Ma'ruf Tahuna yang mana dalam hal disampaikan oleh Bapak Syekhul Anwar SPI. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP, yang terhormat Ibu Kepala ABI, Ibu Kepala TK, dan semua Dewan Guru lembaga, se-yayasan lembaga di lembaga Miftahul Huda, baik dari KB, TK, MI, dan instansi. Dan juga yang kami hormati pula wabil khusus ya, Bu Wati selaku calon guru penggerak. Jadi kegiatan pada siang ini salah satunya nanti kita akan mendapatkan materi ataupun sosialisasi dari presentasi oleh calon guru penggerak, yaitu Bu Wati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita senantiasa telah diberi rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita diberi kesehatan. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita dituntun dari jalan kebaikan menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Di sini saya sebagai pengurus yayasan dan kebetulan dikasih amanah oleh Bapak Ibu juga, pengurus yayasan yang lain, pengurus komite dan warga masyarakat di Dusun Tanggul, kasih amanah untuk menjadi pengurus atau ketua yayasan. Sebenarnya agak banyak beban, tapi beban kalau saya handle sendiri maka nggak kuat. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu, ya kegiatan belajar mengajar di sekolah atau kemajuan yayasan Miftahul Huda tidak ada apa-apa. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang pertama, pengurus yayasan, pengurus komite tidak ada apa-apanya Bapak Ibu kalau tidak ada jenengan sedoyo. Ya, ono pengurus itu orang-orang sing ngajar, guru-guru ini gak semangat ngajar, ya berjuang. Jadi kuncinya mungkin panjenengan ini sebagai driver apa caranya yayasan Miftahul Huda ini baik dari semua lembaga yang ada di lembaga masing-masing bisa mengudikan lembaganya masing-masing untuk menjadikan sukses lembaganya masing-masing. Kalau pengurus yayasan dan komite itu cuma sebagai wadah, ya wadah, akan enten kurang apa, mungkin saged konsultasi, konfirmasi ke pengurus, nanti itu pun tidak langsung diberi, ya. Jadi kami juga mikir cari di mana dan bagaimana solusinya untuk menjadikan lembaga ini mungkin sifatnya mungkin yang bagian eksternalnya, gedungnya atau kekurangan sarana dan prasarana yang kurang memadai nanti bisa kami bantu. Masalah mengajarnya, kesuksesannya dari pendidikannya ini
Iki dugi panjenengan sedaya. Salah satunya adalah kegiatan guru penggerak ini. Alhamdulillah ya, kami dari pengurus yayasan sangat mensyukuri dan sangat mensupport kegiatan seperti ini. Jadi nyuwun tulung dari calon guru penggerak yang mangke ada presentasi, mangke saged bisa mendongkrak kemajuan pendidikan terutama untuk mengajar kepada anak-anak nanti bisa lebih baik dan lebih baik lagi untuk perkembangan Miftahul Huda. Ya, utamanya baik dari TK-nya, kemudian di MI-nya ataupun di SMP. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, gedungnya api, tapi apa namanya, penjualan kita ini kepada wali murid atau kepada anak-anak kurang menarik atau kurang maksimal. Ya tidak ada yang minat ke sini. Ya gedungnya api tapi dapat ono sing di sini. Walaupun gedung kita seadanya seperti ini, ayolah kita bersama-sama, jangan ada iri dari lembaga yang satu ke lembaga yang lain. Jangan sampai ada omongan, kalaupun ada masalah mungkin antara murid A, murid dari lembaga TK ke lembaga MI ataupun ke lembaga SMP, ada suatu masalah, murid-muridnya mohon diselesaikan dengan baik. Jangan sampai masalah podo muridé jadi masalah podo gurune. Malah ini tambah ilo-ilo ambil. Diselesaikan dengan baik, dicari solusinya supaya tidak memperpanjang masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang kedua, terakhir ini mungkin ini di luar kegiatan ini ya. Tapi tujuan kami mengadakan kegiatan ini ya, salah satunya ya untuk kembali lagi untuk lembaga, untuk yayasan, ya, untuk lembaga yayasan Miftahul Huda. Kegiatan wisata religi dan wisata alam. Ya, insya Allah kita agendakan, insya Allah sudah banyak yang tahu. Tapi kalau garis bawah kalau tegaskan malih tanggal 29 Oktober ini berangkat atau kumpul jam 5. Kumpul jam 5 14. Kumpul jam 5. Ya, sekiranya itu tuh beriman itu bukan terlalu siang. Tujuan awalnya ke pantai dulu, Tulungagung ya. Tulungagung mangkir religinya ke Kediri, Gusmi ya. Nanti ada tambahan-tambahan lain, tujuan yang lain. Ya pokoknya satu jalur ya. Satu jalur ke dari wisata itu, dari tempat itu. Kemudian kumpul jam 5, nanti dari panitianya dapat konsumsi snack saja, kue basah. Jadi kalau masalah konsumsi mungkin panjenengan bisa siasati piyambak saking griya bontot atau seperti atau nggak usah bontot tapi satu sih akeh. Mungkin di tumbas menika. Terus mungkin di kemauan ya nanti ada dari panitia mungkin bisa masukkan yang ke grup ya supaya bisa tahu semuanya atau masalah keberangkatan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu dari saya. Pengurus yayasan ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya buat Bu Wati selaku calon guru penggerak tetap semangat dan jangan lupa ngajak teman-teman ini menjadi guru penggerak. Kalau masih kan secara tertulis guru penggerak di kabupaten atau kecamatan, paling tidak itu menjadikan guru-guru ini apa caranya ngajari semangat dan penuh kreasi inovasi untuk menghadapkan untuk proses belajar mengajar anak-anak ya. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tutur kata yang kurang tertata dan yang kurang teratur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara berikutnya, acara inti presentasi calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2020
Kita sampai kita sharing ya Bu ya. Kita sharing dulu ya nanti ya. Kita buatkan suasana dulu belum. Kita buatkan suasana panas ini menjadi dingin ya. Yuk kita SBG dulu. Kita SBG dulu. Kita berdiri dulu semuanya. Kita SBG dulu Bu ya. Lihat di layar. Yuk mulai biar suasananya jadi dingin, enggak panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Langsung saja Ibu ya. Di sini saya akan presentasi, maksudnya presentasi kita sharing, kita berbagi ilmu, maksudnya saya enggak buat pinter enggak. Kita semuanya sharing berbagi. Saya menerapkan ini sama materi diseminasi aksi nyata budaya positif di TK Masito. Materi ini saya cakup dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani hampir 2 bulan ini. 2 bulan ini saya setiap hari, maksudnya enggak setiap hari itu ya, 1 minggu itu banyak tugas. Dan tugas-tugas itu alhamdulillah saya selesaikan dengan
budaya positif di modul 1.4. Saya hari ini sudah modul 2, modul 2 1.4. Slide ini. Nah, perkenalkan, di sini ada pembimbing, fasilitator saya ada Bu Fifty dari Malang. Sedangkan pengajar praktik guru saya Bu Herawati dari SO, sekarang sudah mutasi dari SDN Padang. Kemarin dari SMP Negeri 1, Negeri 2. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun. Nah, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun itu maksudnya apa? Menuntun itu bukannya anak langsung dituntun. Nah, atau pendidikan anak itu wes apa jare ini guru nih. Tidak, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara itu oleh sebab itu pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar anak dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat Allah. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berinovatif, bernalar kritis, terus bergotong royong. Nah, ini ada 6 kalau nggak salah. Dan bertakwa, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berinovatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Itulah semua dimensi pelajar Pancasila. Slide yang kedua. Oh, bentar pilih. Nah, di sini budaya positif yang saya lakukan yang ada di TK Masito adalah praktik berjamaah, sholat berjamaah setiap hari Kamis keempat. Saya terapkan di TK Masito supaya anak-anak apa? Supaya anak-anak bisa tahu positifnya untuk kegiatan ini apa, terus kedepannya gunanya untuk apa, begitu dan seterusnya. Konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif ada: 1, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Nah, ini yang perlu untuk para pendidik atau ibu guru semuanya untuk perkembangan anak didiknya. Anak didik itu maksudnya siswa itu berpusat pada anak. Pendidikan itu adalah berpusat pada anak.
selek lagi Willy. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman, positif, nyaman, dan siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Itu adalah semboyan dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang saya terapkan di pembelajaran anak-anak ini ada belajar di lingkungan belajar yang positif, aman. Maksudnya anak-anak itu belajarnya yang kondusif. Nah, kondusif itu yang aman, tidak termasuk itu. Terus dari medianya, media itu kalau di usia dini, kalau misalkan ada benda-benda tajam, ya, tapi sama Bu Guru diperkenalkan dulu. Ini maksudnya kalau mau ngegunting, ini bahannya tajam apa boten? Oh tajam Bu Guru, boleh nggak nanti dibuat mainan sama teman? Oh tidak, boleh nggak dibuat gunting rambutnya teman? Oh tidak Bu Guru, boleh nggak dibuat pukul-pukulan sama teman? Oh tidak, itu yang satu media yang aman. Terus di media pembelajaran saya perkenalkan dengan, mohon maaf ini kemarin cari foto, nggak ada foto yang kemarin siswa kemarin saya tampilkan lagi. Soalnya sudah di video-video yang modul-modul awal-awal sudah saya terapkan. Di sini ada beberapa contoh budaya. Kita perkenalkan, jangan dimatikan untuk anak-anak. Wes biyen wae dakon-dakonan. Kita terapkan lagi. Jangan sekali-kali main HP. HP itu dibuat 1 minggu berapa jam gitu. Tapi di sekolahan kami kenalkan lagi budaya leluhur, budaya daerah seperti eklek, terus bermain dakon, terus apa lagi ya? Jublek semua. Nah, jublek semua biasanya saya terapkan sama anak-anak di kelas. Nah, kalau pada bapak jublek semua, nah seperti itu. Terus slide drilling. Perubahan paradigma belajar dari ilusi kontrol Dr. William Glasser. Ini beliau berpendapat ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut Dr. William. Yang dimaksud ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ibu-ibu tahu? Ada yang berpendapat? Monggo kita sharing bersama-sama. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karakter anak kan memang berbeda-beda. Apalagi anak usia dini. Anak usia dini itu memang unik. Karakternya berbeda-beda. Ada yang karakternya memaksa, suka. Ya, kalau di jenjang SD mungkin MI kayaknya juga ada. Banyak, soalnya karakter anak kan berbeda Bu, mulai dari usia dini sampai usia lanjut. Selain ini, pengertian disiplin positif. Apa makna disiplin itu? Disiplin berasal dari kata Latin disciplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin. Nah, disiplin itu menguatkan karakter anak juga. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin sama ketidaknyamanan itu beda tipis.
Kadang disiplin itu wes disiplin. Anak harus mentaati peraturan. Anak harus nanti ada lagi di keyakinan kelas sama disiplin nanti yang terakhir. Selain disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, disiplin ini tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Misalkan anak pada waktunya masuk jam 7. Kalau sudah disiplin, sudah jam 7, pasti dia tahu. Dia masuk kelas tanpa disuruh guru pun dia tahu. Kita contohkan, misalkan guru saja. Kalau guru masuknya jam 7. Jam 7 kita harus tepat. Kita mencontoh anak-anak. Mohon maaf kalau saya masih ada perubahan. Butuh waktu untuk menerapkan itu. Dari sedikit-sedikit sampai menjadi besar. Mohon maaf. Nah, untuk anak-anak seperti itu kita tanamkan disiplin. Disiplin mulai sejak dini sampai jenjang atas kita tanamkan dulu. Baru kita mengenali. Oh, ternyata kalau dari anak-anak saya, oh ternyata jam segini tuh harus ada di kelas ya Bu ya. Oh ternyata hari ini harus pelajaran sampai selesai Bu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. 3. Kebutuhan dasar manusia. Realitas setiap kebutuhan orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini ada kasus itu. Ibu Ika, guru kelas 5 di SD Melati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Adi. Beberapa anak bilang dan mengeluhkan kalau Adi seringkali meminta bekal makan siang pada temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan dari Adi melakukan seperti itu? Yuk, kita lihat dari sisi makan bekal saja. Makan bekal Adi seringkali ambil paksa punyanya teman. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ika sebaiknya mencari tahu alasan Adi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Adi. Kira-kira ibu ini pilih yang nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Soalnya Adi tadi tidak bawa bekal, sering maksa ambil punyanya teman. Kira-kira Adi kan butuh perhatian. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 atau 5 menurut ibu-ibu. Nah, nomor 1 Adi lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Itu yang survival. Yang kedua, cari perhatian teman, cinta dan kasih sayang. Berarti dia butuh perhatian, campur sama temannya. 3, dia merasa hebat hingga temannya jadi takut. Mulai sejaluan. Biasanya kan gitu, aku jalur bekal dulu. Nah, jadi ditakuti sama teman. Yang keempat, Adi merasa bosan dengan menu yang sama. Itu freedom, kebebasan. Yang kelima, Adi hanya iseng dan dia menikmati wajah temannya yang kesal. Cik mangkel konjonila. Dari 5 poin ini, kira-kira ibu milih yang mana? Adi apa ingin perhatian? Soalnya Adi kan langsung minta bekal temannya dengan paksa. Setiap hari temannya itu mengadu, mengeluh, aku dijumpai dok bekalku. Ini kelas 5 loh Bu ya. Soalnya sudah besar. Kalau kelas anak usia dini itu banyak ya jika begitu. Tapi ini kelas 5. Kira-kira ibu bapak guru untuk Adi ini yang persepsinya mana ya? Adi lapar dan orang tuanya tidak ada bekal. Cari perhatian. Bu Yuni, soalnya kasus sedang bingung menghadapi ulah. Kan seorang guru cari tahu identitas kok si Adi ini kok jalur bekal. Nah, ini masuk di yang 5 tadi. Apakah
kedua bisa, tapi ini mencakup semuanya katanya Bu Guru. Soalnya sudah ditindaklanjuti melakukan tindakan tersebut akan mengetahui kebutuhan, ditelusuri dulu identitasnya. Nah, kalau iya Bu, di sini. Nah, kalau merasa hebat kan powernya gitu lah. Slide really. Motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan kata-katanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau institusi. Kata-katanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Slide ini. Nah, dari sisi yang ini, imam atau konsekuensi. Nah, kira-kira ibu-ibu ya, hukuman atau konsekuensi. Yang lima, ini ada 7 Bu, makanya saya kurang seperempat jam. Restitusi atau posisi kontrol guru. Satu, nah ini perlu untuk menjadi pendidik yang baik, kita seharusnya berpatokan pada itu. Satu, menghukum. Dua, membuat merasa bersalah. Tiga, menjadi teman. Empat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kita ini diibaratkan apa ya? Kita ini mendidik anak. Mendidik anak itu sepenuhnya meluapkan kasih sayang, curahan terhadap murid kita. Nah, di salah satu posisi kontrol guru ini, kita juga sebagai teman bisa, sebagai pemantau juga bisa, sebagai manajer. Manajer itu sebagai kepala sekolah atau sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Boleh slide dulu. Nah, tabel 1 posisi kontrol guru menurut Jason tahun 2004. Posisi tindakan mengontrol. Yes, next. Di sini penjelasan penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturannya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Nah, di sini kami sebagai guru refleksi apa? Gak usah menjadi penghukum. Kan biasanya anak-anak kudu selesai hari ini. Nah, seperti itu tidak boleh Bu. Karena di setiap murid kan beda-beda. Ada keterlambatan, ada IQ-nya lebih tinggi. Nah, itu termasuk penghukum. Jadi anak-anak down. Mulanya anak harus aku enjoy mengerjakan. Ternyata ada paksaan atau hukuman dari guru. Terus damparin dan selesai kok tak tinggal loh.
Ya kemarin saya sharing sama guru Al-Qaswa. Mereka di sana itu penerapannya disiplin. Nah, dari segi disiplinnya itu kan dari SDM, dari lingkungan, ya. Bisa Bu Wati saya terapkan seperti itu. Iya, memangnya di sana itu memang disiplin. Disiplinnya memang konsekuensinya kuat. Nah, iya, kalau misalkan ada ngerjakan PR bagaimana kutip Paris. Nah, kalau dulu kan di Paris sekarang tidak dihukum. Itu namanya seperti bully lah. Ada konsekuensinya, ada keyakinan, ada konsekuensi keyakinan nanti bisa mengambil ke sana. Hukuman selain bully membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, tapi dengan nada yang lembut. Itu membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, kayak gini, oh iya saya merasa bersalah, memang aja aku salah. Kalau memang gurunya bisa berkata lembut, tapi kalau ini berapa kali kamu harus memberitahu kamu? Coba ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata seperti itu dia malah nggak merespon, malah tambah emosi ya. Kalau membuat merasa bersalah, situasi itu posisi guru akan bersuara lebih lembut. Guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu bersuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berubah hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, oke. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan lagi. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Tapi ya tidak langsung, tidak harus sebagai teman semua. Supaya apa? Supaya muridnya gak kelama Bu. Lek kayak konco terus, sesuai nih muridnya juga yang lama emang jadinya ya. Kita posisikan seperti itu melihat kondisi dan situasi. Next week. Guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas nanti. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu posisi sebagai manajer. Slide ini. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, tidak lepas dari perubahan agama, suku, negara, dan bangsa. Keyakinan kelas ini kita membuat keyakinan kelas dulu sama anak-anak. Kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kita sepakati dulu. Anak-anak peraturan di kelasnya satu apa? Yang di dalam kelas atau dalam sekolah. Yang untuk SMP-nya kira-kira sudah buat keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu kita membuat keyakinan kelas dulu sama anak-anak. Kalau kita biasanya awal masuk semester itu buat kontrak belajar. Ya, kontrak belajar kalau di SMP ya.
restitusi. Nanti ada segitiga restitusi, kita kegiatannya kita jadikan satu, disiplin not negatif, disiplin positifnya, slide biru. Keyakinan kelas untuk kelompok saya. Keyakinan kelas TKA 1, tepat waktu dan aktif dalam kelas. Berarti anak-anak pas bel habis berdoa, kita masuk kelas. Kita masuk kelas pas hari bel. Kalau sudah bel, kita belajar masuk kelas bersama-sama. Saling peduli, menghargai, membantu teman. Nah, ini biasanya kalau seusia anak TK, anak-anak kan kadang tidak menghargai teman. Nah, tidak menghargai teman ini pastinya kita terapkan di dalam kelas. Menjaga dan meletakkan benda ke tempatnya. Kita disiplinkan. Tidak pukul teman. Tidak pukul teman ini keyakinan kelasnya, dan disiplinnya sayang sama teman. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Menjaga dan meletakkan benda ke tempatnya ini adalah termasuk disiplin. Tepat waktu dan aktif dalam kelas termasuk disiplin. Saling peduli, menghargai, membantu teman ini adalah kasih sayang. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Makanya kalau kita membuat kesepakatan bersama murid dulu, yuk kesepakatan dulu, baru kalau sudah sepakat, oke Bu Guru, saya nanti masuk jam kelas tidak terlambat. Terus biasanya apa kalau di SDM Ibu Budi? Keyakinan kelas untuk siswanya, keyakinan kelas kesepakatan tadi. Di dalam kelas biasanya kita bermusyawarah dulu, kesepakatan kelas, nanti kalau kita selesai menjaga ini apa betulnya. Ya, itu termasuk disiplin. Termasuk keyakinan yang disiplin. Terus apa lagi? Biasanya kan banyak. Oke, kalau dari SMP. Kalau dari SMP biasanya kan keyakinan kelas sama murid dulu. Bapak Yayasan sama Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kehadiran dan supportnya untuk memotivasi saya membangun yang lebih baik. Terima kasih. Ya, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami anak. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ingin mencari solusi dari masalah ini, kita bisa menyelesaikannya. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Apa yang kita percaya dari sebagai kelas atau keluarga? Nilai apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Thank you, terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu. Semoga nanti ke depannya